sabar. Standby. TNI Polri harus berhadapan dengan kami TPN. Apabila ada masyarakat yang melibatkan diri bersama TNI Polri atau TNI Polri yang menggunakan masyarakat sipil, kasus yang terjadi di Intan Jaya di tahun lalu saya mengikuti perbincangan di beberapa WA group memang terkait dengan pembukaan tambang baru di Blok Wabu itu di Kabupaten Intan Jaya. Kalau saya membandingkan dengan konflik yang sejenis yang terjadi di negara-negara lain, memang aktor-aktor yang terlibat juga menjadi sangat banyak. Nah, memetakan aktor ini juga penting menurut saya. Kalau terkait lagi dengan sumber daya alam itu di Papua itu ada di wilayah tanah adat masyarakat Papua. Saya tidak tahu seberapa intens komunikasi sudah dibangun antara pemerintah pusat bisa dengan pemerintah daerah, termasuk juga melibatkan masyarakat adat. Karena kita misalnya bisa lihat ada Majelis Rakyat Papua yang juga punya Pokja atau kelompok kerja adat. Kemudian ada juga lembaga masyarakat adat. Ada juga Dewan Adat Papua. Nah, saya tidak tahu pihak mana yang diajak bicara. Karena kalau hanya salah satu pihak, itu juga tidak bisa merepresentasi yang lain. Tanpa memahami itu, menurut saya persoalannya akan panjang. Contoh ya, kalau kita kembali ke soal Freeport misalnya. Memang Freeport sudah memberikan bantuan kepada lembaga masyarakat adat yang ada di wilayah itu. Tapi kan keluhan masyarakat masih sama. Karena apa? Memaknai alam sebagai sumber kehidupan masyarakat itu berbeda dengan perspektif dari pemerintah yang melakukan pembangunan gitu. Nah, itu kan tidak pernah ada komunikasi selama ini. Kalau saya lihat kelompok bersenjata ini ada yang basisnya memang politik ideologis, tetapi melakukan gerakan bersenjata. Tapi ada juga sifatnya sangat pragmatis, termasuk kelompok-kelompok yang melakukan aksi-aksi kriminal gitu. Yang baru tuh menurut saya dua hal saja ya, penembakan pesawat misi itu kan belum pernah terjadi sebetulnya. Kenapa terjadi seperti ini? Ada apa sebetulnya? Masyarakat Papua sekali lagi saya sampaikan, apalagi itu misi ya, itu adalah pihak yang sangat direspek, dihormati gitu. Karena sudah banyak membantu masyarakat di pedalaman. Kemudian juga kalau terjadi misalnya penembakan oleh KKB yang sengaja dilakukan kepada warga sipil di Papua atau warga kampung, itu juga belum pernah ada. KKB tidak pernah menyasar sipil. Setahu saya KKB itu yang musuhnya dalam tanda petik itu adalah TNI Polri. Kenapa kemudian ada warga yang juga tertembak misalnya? Ini kan menurut saya itu sebuah pola baru gitu. Nah, pendekatan yang sudah dan selalu dilakukan selama ini kan pendekatan keamanan, terutama pendekatan juga dengan senjata gitu. Nah, tampaknya yang terjadi juga di Intan Jaya ini juga dengan cara-cara yang sama dan kemungkinannya akan berulang terus gitu. Karena bagaimanapun KKB juga punya senjata. Mereka juga kelompok yang harus mempertahankan hidup mereka. Mereka kan punya keluarga, mereka juga harus punya logistik yang cukup, punya amunisi, punya makanan dan sebagainya. Kalau dari data penduduk Papua tahun 2020 ya, kalau saya tidak keliru ya, itu kan jumlah orang Papua kan 4,4 juta ya. 4,4 juta. Itu tersebar di seluruh Papua dan Papua Barat. Berapa sih jumlah KKB-nya misalnya atau KKSB? Mungkin kita rata-rata misalnya 400 atau 500 gitu. Pasukan yang dikirim ke sana berapa? Ribuan kan? Nah, itu perbandingannya sesuai atau tidak gitu. Kalau yang di perbatasan dengan PNG iya, karena kita kan konsep ancaman kita kan dari luar ya.
itu. Tapi kalau di wilayah-wilayah yang penduduknya masih kosong atau jarang, dengan pasukan yang jumlahnya lebih banyak dari penduduk kampung, apalagi kemudian terjadi kontak senjata dan sebagainya, apakah itu sudah memberikan rasa aman gitu ya? Nah, kalau memang ada kelompok yang mau disasar betul, kenapa selama ini tidak pernah bisa diselesaikan? Katakan ya, kalau dari kasus 2018, kan ada namanya Egyanus Kogoya misalnya, dari Duga waktu itu. Kok nggak bisa ditangkap dia sampai sekarang? Jadi gimana sebetulnya gitu, dengan pendekatan keamanan pun nggak ada tuh satu komandannya yang bisa dicokok istilahnya gitu ya. Terus apakah itu nggak perlu dievaluasi gitu? Nah, yang belum pernah dilakukan menurut saya adalah pendekatan non militer. Pendekatan ini secara mudah saya sampaikan, mungkin perlu adanya gencatan senjata dari dua pihak, dari mereka tidak boleh menggunakan senjata, dari aparat juga sama. Nah, tapi itu kelihatannya belum menjadi pilihan. Kalau Papua diproyeksikan menjadi wilayah pertahanan Indonesia bagian timur, misalnya begitu ya, konsepnya, itu juga menurut saya harus disampaikan kepada pemerintah Papua supaya itu juga dikomunikasikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak salah paham kenapa begitu banyak tentara hadir di Papua, untuk apa gitu. Nah, pada saat bersamaan ada konflik bersenjata. Jadi kecurigaan masyarakat itu semakin tinggi, sebenarnya Papua mau dijadikan apa sih gitu. Kalau memang itu kepentingan strategis nasional di Papua, kan perlu disampaikan gitu kan. Sah-sah saja Indonesia melakukan itu di Papua karena negara berdaulat, kan boleh punya kebijakan di wilayahnya gitu. Tapi itu harus dikomunikasikan supaya pemerintah daerah dan masyarakat tidak salah paham.